Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda 'anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah alamin. Yang kita hormati bersama pegawai masjid, ketua imam yang bertugas di masjid yang kita sayangi, kita cinta ini, yang dekat di mata, lekat di hati, Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jerudong, Bandar Sebegawan. Kita lanjutkan semula program kuliah maghrib Rabu malam Kamis yang terbengkalai sejak bulan 12. Sekarang insyaAllah kita akan teruskan pertemuan pertama dalam bulan Januari 2021 dengan tajuk cerita orang yang belajar kuburnya menjadi taman surga. Indahnya kalau orang itu belajar. Orang mukmin patutnya tidak pernah malas belajar, karena iman orang itu merangsangnya untuk belajar. Bila orang itu kurang semangat untuk belajar, berarti imannya perlu disemak. Ini cerita orang ini asalnya penggali kubur. Cerita orang tukang gali kubur. Al-Haffar, bahasa Arabnya Al-Haffar, tukang gali kubur. Syekh Abdurrahman Al-Haffar, ulama besar negeri Syria, Damaskus atau Damsyik, yang mula-mulanya kerjanya menggali kubur. Di Syria ada tanah perkuburan namanya tanah perkuburan Ad-Dahdah. Di Brunei juga setiap perkuburan ada namanya. Tapi di Damsyik atau Damaskus ini, di sana perkuburan Ad-Dahdah ini terkenal. Di sana ramai wali-waliullah dikuburkan, ulama, mujahidin dan syuhada. Terkenal di sana. Terkenal tanah perkuburan yang semua orang tahu. Jadi pada zaman dulu ada orang tuh yang kerjanya tukang gali kubur dari awal sampai umur dekat 50 tahun. Ini ceritanya nih ya. Sawah ladangnya, nafkah keluarga dari hasil tukang gali kubur. Sampai umurnya dekat hampir 50 tahun. Bila Allah ingin memberi pintu hidayah, bila Allah ingin mengubah cara hidupnya, satu hari waktu dia mengebumikan satu jenazah, tiba-tiba kuburnya jadi taman surga. Dah puluhan tahun dia menguburkan, meletak mayat di liang lahat, dah puluhan tahun, baru kali itu dia terlihat kubur orang itu lapang, indah, luas, wangi, aneh, tidak pernah dilihatnya. Akhirnya dia pingsan.
Pingsan dia. Ini ceritanya nih. Subhanallah. Lepas dia sedar, dia cerita sama orang yang masih ada di kuburan. Orang itu tak percaya. Apa cerita ini katanya? Mungkin tak betul nih. Orang tak percaya ceritanya. Kemudian beberapa ketika sesudah itu datang lagi satu mayat. Dia juga yang meletakkannya di liang lahat. Kali kedua sama juga dengan kali pertama, kuburnya indah menjadi taman surga. Memang dalam hadis ada disebut ya. Dalam hadis ada disebut kubur orang itu sama ada taman surga ataupun lubang neraka. Subhanallah. Dan benda ini boleh dirancang dari sekarang. Kalau tak dirancang nanti kelang kabut ya. Dalam tahun lalu ada sahabat dekat Masjid Salihin, saudaranya meninggal. Ini cerita di Pulau Jawa. Dia muazzin di Salihin, muazzin sukarela, bukan dilantik ya, tapi dia selalu azan. Bapak saudaranya meninggal. Cerita bapak saudaranya ini memang rajin ke masjid dan rajin mengajak orang mengaji di kampung. Kuburnya wangi. Setiap kali orang pergi ke kubur, siapa saja balik wangi. Ini cerita terjadi di Jawa. Subhanallah. Subhanallah. Ada pula sahabat Amba, sahabat baik, meninggal dalam bulan November yang lalu. Meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Dulu dia mengajar di Brunei 15 tahun. 15 tahun kerja di Semalhab, sekolah menengah agama Arab lelaki Batu Satu. Kawan baik Amba, pernah duduk serumah dengannya lama. Habis kontrak dia balik negerinya Fatani. Hari dia meninggal, dia bawa kendaraan sendiri ke masjid. Dia meninggal lepas sembahyang subuh di masjid, tidak ada sakit. Subhanallah. Apa ceritanya kawan ni? Dulu masa kerja di Brunei tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah kecuali saat-saat terdesak saja. Kemudian rajin baca Quran, hatinya hati Al-Quran. Pergi masjid buka Quran, balik masjid buka Quran di rumah. Tahajud, duha, tazkirah, zikir. Habis kontrak balik Fatani. Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Kawan baik sendiri. Subhanallah. Jadi orang ini bila sudah 2 kali mayat berturut-turut yang kuburnya jadi taman surga, baru dia tanya jemaah, mayat ini siapa? Kata jemaah, ibunya ada di sana. Tanyalah siapa mayat ini. Ini ceritanya nih. Diaganya ibu si mayat. Kita ibunya kah? Iya. Kenapa kan? Anak puan yang pertama itu kuburnya jadi taman surga. Anak puan yang kedua kuburnya jadi taman surga. Wangi, indah, luas. Tidak pernah terjadi seperti itu. Sudah puluhan tahun saya menggali kubur katanya. Apa ceritanya anak puan ini? Ceritanya kata si ibu, yang pertama jenazah yang pertama, anak yang pertama. Tengok, sudah buka surat 2. Sudah halaman 2 dah ya. Si Ibu Saleh menjelaskan, tengok kolom 1 halaman 2. Anak saya yang pertama adalah seorang penuntut ilmu. Meninggal masa belajar.
Sementara yang kedua adalah tukang kayu. Beliaulah yang membiayai pengajian saudaranya si penuntut ilmu. Subhanallah. Pertama belajar, yang kedua sponsor. Subhanallah. Dia cari duit, dia belanjai saudaranya untuk belajar. Kalau tak ada saudara, anak saudara, jiran, siapa saja, penuntut, tidak ada penuntut dalam negeri, penuntut luar negeri. Ini peluang nih. Kalau dia tidak belajar, tidak sponsor, untuk apa dia cari duit? Untuk apa dia cari duit? Ini sudah ada terbukti di sini bahwa yang sponsor belajar, subhanallah, mulia pada sisi Allah. Dalam hadis mengenai kemuliaan ilmu ya, kalau kita buka di hadis Nabi mengenai kemuliaan ilmu, di antaranya hadis mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Apa maksud hadis itu? Siapa yang rajin belajar, lancar jalan ke surga. Kalau jalannya ke surga lancar, tentulah kuburnya taman surga. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya apa ceritanya? Bila tukang gali kubur tahu mulia bahagian atau penhabuan orang yang belajar, mulia orang yang sponsor. Ada orang yang kadang dia tak ada potensi untuk belajar, tapi ada duit, ya mesti sponsor. Subhanallah. Lalu bila dia tahu ceritanya, dia pun tinggalkan kubur. Kerjanya yang puluhan tahun di kubur dia tinggal. Dia cari masjid, belajar di masjid. Sampai di masjid, syekh yang mengajar di masjid tercanggang, Pak. Kita ini udah dekat 50 tahun baru kamu belajar. Selama ini di mana? Ini cerita, tengok di sini. Tengok di sini. Tengah-tengah kolom 1 muka surat 2. Pada ketika itu penggali kubur menemui Syekh Said Burhani. Beliau mendatangi Masjid Taubat. Sama ada Masjid Taubat namanya. Di sana ada orang alim namanya Syekh Said Al-Burhani. Dia mencurahkan isi hatinya, curhat. Saya ingin menimba ilmu. Saya ingin belajar. Umur dah dekat 50 ya. Baiklah. Usiamu sekarang 45 ke 50 tahun. Selama ini engkau tak ingat nak belajar. Engkau lupa perjalanan hidupmu. Sekarang baru nak belajar. Kenapa? Selama ini kamu kerja di kubur, menggali kubur, tapi tak ingat nak masuk kubur. Karena belum terbuka lagi pintu. Selama ini dia kerja di kubur, tak ingat nak masuk kubur. Sama juga kita sering ke kubur. Sering tengok orang meninggal, hampir tiap minggu, tiap bulan mengantar orang ke kubur. Solat jenazah. Tapi tak ingat satu hari orang itu akan disolatkan. Akan dimandi, dikafan, diantar ke kubur. Tak ingat. Selalu tak ingat. Jadi ditanya oleh Syekh, kenapa katanya? Dijawabnya di sini. Sebabnya ialah saya telah menyaksikan 2 peristiwa yang sangat aneh di perkuburan. Kenapa saya tersentak, terbangun dari kelalaian? Karena saya sudah melihat realiti. Orang yang kuburnya jadi taman surga. Saya ingin seperti itu. Baiklah kata Syekh itu. Sekarang ambillah kitab Matan Al-Jurumiyah. Al-kalamu wal lafzul al-murakkabul mufidu bil wada' wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harf. Dia start dari sana. Nak belajar bahasa Arab, nak belajar Islam, karena starting daripada nahu.
Orang yang belajar agama tak belajar nahwu dia tak akan paham nanti. Kalau terjemahan tak boleh. Ketepatan terjemahan rendah. Nak belajar agama betul-betul, kata Syekh itu, karena belajar daripada al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu al-mufidu bil wada' wa aqsamuhu salasah. Dia pun belajar. Belajar umur sudah dekat 50. Belajar. Akhirnya jadi orang alim. Tengok kolom 2, halaman kedua. Beliaulah Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Ulama terkenal di sana. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Anak keturunannya, anak cucunya ramai jadi orang alim. Termasuk Syekh Abdul Razak Al-Haffar, ulama terbilang di Damsyik, ulama terkenal di sana. Kalau cakap sama orang Syria, saat itu ada guru tahfiz di sini dari Syria. Amba pergi jumpa dia, betulkah kisah ini? Betul katanya. Subhanallah. Kalau nak dengar kisah asalnya ya, ini ada alamat link di sini YouTube tuh, itu kisah asal bahasa Arab tuh, in Arabic. Kemudian kisah ini amba tulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemah, kemudian diterbitkan dalam majalah Manhajuna, ada di bawah ini muka surat 2. Kalau pergi sini akan jumpa terjemahan lengkap dalam majalah elektronik Manhajuna. Jadi dengar ceramah di YouTube, kemudian ditulis sini katanya, kemudian diterjemah, kemudian disiarkan, disebarkan untuk jadi panduan kita nih. Ulasannya di sini, kisah ini disampaikan kepada sekalian muslimin muslimat untuk jadi motivasi, untuk jadi dorongan. Kalau diri tidak belajar, carilah sponsor. Sponsorlah orang yang belajar. Cari, kalau cari ada tuh. Kalau tak ada nanti lepas sholat jumpa amba, siapa mau sponsor? Nanti amba akan tunjuk siapa orangnya. Subhanallah. Kalau tidak, anak, cucu, cicit, karena berdoa nak jadi zuriat kita ni orang alim. Tengok di sini doa Nabi Ibrahim ya. Doa Nabi Ibrahim dalam suratul Baqarah. Berapa ratus tahun baru terkabul doanya? Doa Nabi Ibrahim. Halaman 20. Nabi Ibrahim berdoa dalam Quran halaman 20 ayat 129. Nabi Ibrahim berdoa ingin dilahirkan, diutuskan Allah pemimpin seorang nabi rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim dulu berdoa berapa ratus tahun, terkabullah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri cakap, bersabda, saya adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Kita karena doa paling kurang baca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kita karena doa berusaha juga ya, berdoa dan berusaha. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Halaman 449 ayat 100 surah As-Saffat. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Kita nak mendapat anak yang saleh, cucu cicit yang saleh, karena baca doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Halaman 449 ayat 100 surah As-Saffat, juga doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad lahir
berkat doa Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa untuk zuriatnya sendiri. Akhirnya dapatlah Nabi Ismail, dapatlah Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim. Kita kena doa. Nabi Ibrahim sudah mengajak kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah zuriatku orang yang saleh. Kalau tidak anak, cucu, tidak cucu, cicit. Kemudian buatlah usahanya ya. Macam mana? Jadilah orang yang saleh dulu. Subhanallah. Mulianya orang yang saleh. Mulia orang saleh. Subhanallah. Banyak ayat dalam Quran yang menyorot tentang kemuliaan orang yang saleh. Lihat satu dulu surah Ghafir. Kalau dapat anak yang saleh, cucu cicit yang saleh, apa keuntungannya? Apa kebaikannya? Subhanallah. Lihat surah Ghafir contohnya. Lihat surah Ghafir. Surah Ghafir sesudah surah Az-Zumar. Surah Ghafir halaman 467 468. Bila orang tua orang saleh, subhanallah, bapaknya kena masukkan ke surga, ibunya, datuknya, neneknya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, satu rumpun keluarga mendapat doa malaikat supaya dimasukkan ke surga. Malaikat yang mendoakan. Boleh lihat ya, surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Al fawzul azim, al fawzu ma ba'dahu fawz. Subhanallah. Al fawzul azim, kejayaan yang top sekali, yang gemilang, tidak ada kejayaan di atas itu lagi. Ayah masuk surga, mak, datuk, nenek, istri, anak, cucu, rumpun keluarga, wa dzurriyyatihim. Yang berdoa siapa? Alladzina yahmiluna al-'arsy, pemikul arsy, yang menanai arsy. Malaikat, malaikat muqarrabin, malaikat first class mendoakan orang tu. Subhanallah. Orang saleh, malaikat mendoakan, sedunia mendoakan, orang seluruh dunia mendoakannya, orang saleh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau Haji baca tahiyat, kalau tidak faham, itu lain cerita lah ya. Tapi kalau Haji faham, Haji mendoakan orang yang soleh seluruh dunia. Rakyat Brunei mendoakan orang seluruh dunia. Rakyat Malaysia mendoakan orang seluruh dunia. Rakyat Indonesia, rakyat Arab, rakyat Amerika, di mana saja orang bersolat mendoakan orang saleh seluruh dunia. Untung jadi orang saleh. Kalau dia tak saleh, karena doa kalah dia juga ya. Itulah untungnya jadi orang saleh. Seluruh dia mendoakan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah semua orang yang saleh. Tadi dalam surah Ghafir, malaikat first class yang mendoakan orang yang saleh.
Subhanallah. Maka kata ulama, tujuan kita hidup untuk menjadi orang yang saleh. Kalau orang itu tidak saleh, bila dia meninggal, menangis, menyesal. Tengok surah Al-Mu'minun. Tengok surah Al-Mu'minun, cerita orang yang dia tidak saleh, dia meninggal. Ya Allah, saya ingin hidup lagi. Sebelum dicabut ruhnya, sebelum ruhnya dicabut, dia minta sambung nyawanya. Halaman 348 surah Al-Mu'minun. Rugi kalau tak pegang Quran ya, kecuali kalau Quran ada di kepala. Halaman 348 surah Al-Mu'minun, ayat 99 dan 100. 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Hatta iza jaa ahadahumul maut, iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Orang yang tak saleh bila dia meninggal, dia tak siap nak dicabut nyawanya. Dia tahu nyawa mau dicabut, ya Allah jangan dulu ya Allah. Irji'uni. Jangan main-main ya. Tujuan hidup supaya menjadi insan yang saleh. Tujuan belajar supaya jadi insan yang saleh. Tujuan mengajar supaya jadi al-fardus saleh. Al-hadaf al-tarbawi takwin al-fardus saleh. Hakadha tibqan li falsafah tarbiyah Islamiyah. Orang yang tak saleh bila meninggal, yang tak ke masjid bila meninggal, menyesal, takut, ya Allah jangan dulu cabut ya Allah, saya nak ke masjid ni ya Allah. Yang tak baca Quran kalau dia meninggal, ya Allah jangan dulu ya Allah, kalau boleh saya nak meninggal waktu pegang Quran ya Allah. Yang tak pegang Quran kalau dia meninggal menyesal. Yang tak ke masjid kalau meninggal menyesal. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Hatta iza ja'adahul maut, bila maut sudah sampai, qala rabbirji'un, dia mengadu, merayu, irji'uni, jangan cabut ruhku dulu ya Allah. La'alli a'malu salihan, saya ingin merebut amal saleh fi ma taraktu, yang selama ini tak buat. Tak ke masjid, tak baca Quran, tak tahajud, tak duha, tak sedekah, tak infak. Ayat infak ada, tentang infak ada dalam surah Munafikun. Yang duitnya banyak, bila dia meninggal, dia minta nak sambung nyawa, nak berinfak. Itu ayat lain, surah Munafikun. Khas untuk ayat infak. Orang yang banyak usaha kalau dia meninggal, banyak duit kalau dia meninggal, dia minta kepada Allah supaya jangan dicabut rohnya dulu, dia nak transfer. Itu surah Al-Munafikun halaman 555. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Ini orang yang banyak duit tapi tak lupa nak bersedekah, lupa nak infak, lupa nak sponsor. Bila datang ajal, ya Allah jangan dulu ya Allah, sambung dulu 10 minit jadilah saya akan transfer melalui kredit kad saja. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tak boleh dah, seminit pun tak dapat, setengah minit pun tak dapat. Subhanallah. Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna min ahli salah, Allahumma ja'alna min ahli salah, Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna minas salihin wa syarikna fi du'ais salihin, Allahumma syarikna fi du'ais salihin, Allahumma syarikna fi du'ais salihin. Lihat halaman 348 tadi ya. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Orang itu menyesal, ya Allah jangan cabut dulu nyawaku ya Allah, mau sambung dulu sekejap.
Saya ingin melakukan amal saleh yang selama ini belum dibuat lagi. Fima taraktu. Itulah realiti yang akan berlaku. Orang yang tidak saleh dia bila dia meninggal dia menyesal. Subhanallah. Ada hadis lagi di sini ya. Ada hadis itu waktu nak meninggal, waktu mau diantar ke kubur. Ada hadis sahih, orang yang tak saleh waktu diantar ke kubur, subhanallah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'al insan la sa'iq. Ini cerita orang yang sudah meninggal, sudah dimandi, sudah dikafan, sudah disolat. Tak ada dalam Quran, ada dalam hadisnya. Ini hadis Riyadhus Shalihin. Kalau ada di rumah hadis Riyadhus Shalihin boleh buka nanti, hadis nomor 942. Kalau orang itu meninggal, bila orang yang saleh katanya dia nak cepat masuk kubur. Dia tak mau duduk lama-lama di rumah, dalam keranda, dalam van. Qaddimuni, cepat sikit. Dia dah gelisah duduk di rumah tu. Tak nak lagi duduk di rumah. Nak cepat masuk kubur karena dia tahu kubur adalah taman surga. Alamnya sudah bertukar, bukan untuk duduk di rumah lagi. Dia duduk dalam liang lahat. Kalau bukan orang yang saleh, wa in kanat ghaira salihah, qalat li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha. Kalau bukan jenazahnya orang saleh, dia menangis, meratap, melulung. Dia cakap sama keluarganya, kemana mau diantar saya ini? Saya mau letak di mana saya? Dia tahu mau diantar ke kubur. Tak ada pilihan lain ke katanya. Aina tazhabuna biha. Ratap tangis orang yang diantar ke kubur didengar oleh semua makhluk. Kalau ada ambok di tanah pekuburan tu, dengar sama ambok. Ini bermasalah orang ini katanya. Illal insan, manusia saja yang tak dengar. Walau sami'al insan la sa'iq. Kalau didengar oleh manusia ratap tangis orang yang diantar ke kubur tu, pingsan semuanya. Driver bannya pun pingsan, tak jadi berangkat ke kubur. Hadis sahih Bukhari, rawahul Bukhari. Subhanallah. Jadi maka kita sepatutnya tidak malas belajar ya, supaya status kita al-mu'min as-salih, al-muslim as-salih, al-muwatin as-salih, asy-sya'bu as-salih, al-fardu as-salih. Supaya kita status kita jadi mukmin yang saleh, muslim yang saleh, rakyat yang saleh, warga negara yang saleh. Subhanallah. Subhanallah. Betul orang tadi ya, dia sudah menggali kubur berapa tahun, kemudian baru jumpa dengan orang yang meninggal masa belajar, meninggal waktu dia sponsor adiknya belajar, akhirnya kuburnya jadi taman surga, orang saleh. Dia pun tukar status, ditinggalkannya kubur, pergi dia belajar, akhirnya dia orang alim. Dia pergi ke masjid Taubat namanya ya. Di masjid ada orang alim yang mengajar. Di masjid ada guru, ada tuan syekh yang mengajarnya. Akhirnya dia belajar di masjid saja jadi orang alim. Belajar di masjid saja, masjidnya lebih dari universiti, melahirkan orang alim, ulama besar, ulama kenamaan, dan melahirkan zuriat orang-orang alim juga. Tercatat dalam sejarah, disebut dengan sebutan yang indah, harum namanya, indah sejarahnya, dicatat dengan tinta emas, jadi panduan kepada kita ini. Itu maka disampaikan, jangan pernah malas belajar. Mudah-mudahan kita semakin lama semakin jadi orang yang saleh. Tapi karena baca Quran ya,
Orang saleh itu sepatutnya di masjid baca Quran, di rumah baca Quran. Kalau dia malas baca Quran, belajarlah. Tanyalah syekh, tanyalah guru, kenapa saya tak baca Quran? Karena belajar. Karena belajar. Kalau ada orang itu tak baca Quran, dia buat apa? Apa dia baca, apa dia pegang? Buat apa dia? Dia pegang apa? Kalau Quran tak pegang, pegang apa? Pegang Samsung. Tanyalah ya. Nak jadi orang saleh karena tangan pegang Quran, mata baca Quran, telinga pegang Quran, hati memikirkan Al-Quran, bertadabbur namanya ya, memikirkan makna yang tersirat di balik mana yang tersurat, supaya cara hidup kita ini berubah. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita, menyayangi kita ya. Kita baca غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا برحمتك الواسعة واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منكم.